Buku Bebas Hutang Cara Taiji, penulis Safak Muhammad, diterbitkan oleh Bebas Hutang ORG, Solusi Kalbu Penerbit, tahun 2016. Bab utama, bagian 3, Bebas Hutang Cara Taiji. Rezeki bertambah, hutang cepat lunas, nasib berubah dalam 40 hari. 40 hari bebas hutang, yang bener aja. Kalau hutangnya ratusan ribu sih bisa. Kalau hutang ratusan juta hingga miliaran tidak mungkin. Benar, judul buku ini Bebas Hutang Cara Taiji, rezeki bertambah, hutang cepat lunas, nasib berubah dalam 40 hari. Saya maksudkan di sini bahwa dalam 40 hari insya Allah Anda bisa bebas dari masalah yang terkait hutang, seperti stres, bebas dari masalah hubungan dengan bank atau kreditur, debt collector tidak lagi mengejar-ngejar Anda, terbebas dari mental miskin dan keterpurukan. Anda akan memiliki mental petarung dan tidak mudah menyerah. Inilah sesungguhnya bebas hutang yang saya maksudkan. Dengan bebas dari semua masalah ini, soal pelunasan hutang menjadi mudah. Menurut saya, kalau Anda bisa mengatasi semua masalah itu, merupakan separuh langkah menyelesaikan hutang. Kalau masalah itu selesai, pelunasan hutang menjadi kecil. Demikian pula nasib Anda pasti berubah. Ya, saya tidak salah tulis. Nasib Anda pasti berubah, bahkan kurang dari 40 hari. Apabila Anda benar-benar melaksanakan panduan dalam buku ini, insya Allah pasti berubah. Karena buku ini memandu ke jalan kebenaran, langkah-langkah kebenaran, jalan hidup sesuai aturannya. Logikanya, kalau hidup sudah benar, itulah perubahan nasib. Nasib baik dunia akhirat. Berubah baik dari perbuatan maksiat, dari cara bisnis yang tidak baik, dari kerja yang tidak profesional, dari perilaku konsumtif hedonis, dan lainnya. Soal rezeki, soal hutang, itu menjadi urusan Allah. Allah yang akan ambil alih masalah Anda. Loh kok gitu? Ya iya dong. Tugas kita kan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kalau udah berbuat baik, berbuat sesuai aturannya, masa sih Allah membiarkan kita dalam kesusahan? Inilah iman, keyakinan yang harus kita miliki. Ini tauhid yang harus dijaga. Iman dan amal, inilah yang selalu diulang-ulang dalam Quran. Soal rezeki melimpah, rezeki tidak hanya dihitung dari jumlah uang dan harta. Orang yang punya uang 1 miliar, kemudian anaknya sakit dan harus operasi dengan biaya 1 miliar, maka uang itu belum tentu rezeki. Mungkin rezeki dia adalah 0. Kalau ada orang yang punya 10 juta, anak dan istrinya selalu sehat, maka uang itu mungkin rezeki. Iman, sehat, cerdas, dan bahagia lainnya adalah rezeki yang tak ternilai. Dalam buku ini, rezeki tidak terbatas pada jumlah uang dan harta. Ketika Anda mendapatkan hidayah melalui buku ini, itulah rezeki yang tak ternilai bagi Anda, rezeki yang berkelimpahan. Bebas hutang bukan anti hutang,
khususnya bagi pengusaha. Hutang tidak dilarang Islam, tapi hutang harus sesuai kemampuan, diperoleh dan dikelola secara benar. Jika suatu hari nanti Anda tidak mampu bayar hutang, Anda tetap merasa bebas hutang. Mengapa? Karena Anda masih bisa mengendalikan mental, perilaku, dan aset Anda cukup untuk membayarnya. Simpelnya begini, Anda punya bisnis dengan aset 10 miliar. Karena kebutuhan mendesak untuk membiayai peluang bisnis dan saat itu Anda tidak punya cash, Anda hutang 1 miliar tanpa riba. Ternyata prediksi Anda salah. Peluang bisnis berubah menjadi kerugian. Apakah masalah? Seharusnya tidak ada masalah. Untuk bayar hutang, cukup ambil atau jual sebagian aset Anda. Selesai. Apakah itu menjadikan Anda stres? Seharusnya tidak, karena Anda masih punya 9 miliar. Kalau stres kehilangan 1 miliar, berarti Anda belum berhasil membebaskan mental Anda. Belum benar-benar menerapkan Tai-Chi. Inilah konsep bebas utang. Awalnya, bebas utang cara Tai-Chi ini saya peruntukkan untuk solusi hutang bermasalah atau macet. Namun, bagi yang tidak punya hutang atau punya hutang dan bermasalah, cara Tai-Chi bisa membuka pintu rezeki berkelimpahan. Jangan pernah merasa aman dan merasa tidak ada masalah dengan hutang riba. Apakah Anda merasa nyaman makan riba, sementara Allah jelas memperingatkan hukuman riba? Bila saat ini hutang Anda masih lancar, masih bisa membayar angsuran, maka belum tentu di masa akan datang tetap lancar. Ingat, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran surat 2 ayat 275 sampai dengan 279. Karena itu, segera bebaskan diri Anda dari hutang riba. Mari aplikasikan cara Tai-Chi dalam kehidupan sehari-hari. Tai-Chi adalah singkatan sekaligus berupa 8 langkah, yakni Tai-Chi, T-nya adalah taubat, A-nya adalah always with Allah, I-nya adalah ibumu muliakan, I yang kedua adalah ikhlas dan pasrah, C-nya adalah cek perilaku keuangan, H-nya hitung harta dan penghasilan, I-nya infak dan sedekah terbaik, dan I yang terakhir adalah ikhtiar. Langkah Tai-Chi pertama, taubat. Seringkali ada kesalahan mendasar dalam menjalankan hidup ini, yakni saat manusia bekerja, mencari harta, atau mengembangkan bisnis. Dalam kaitannya dengan hal ini, ada 2 cara manusia dalam menggapai hidupnya, yakni how to win, bagaimana memenangkan karir, bisnis atau mencari kekayaan. How to play, bagaimana cara bermain dalam karir, bisnis atau mencari kekayaan. Kebanyakan orang memilih cara how to win dibandingkan dengan how to play. Dalam how to win atau bagaimana memenangkan karir, bisnis dan mencari kekayaan, orang cenderung pilih jalan instan untuk meraih sesuatu. Tak peduli halal dan haram, salah atau benar. Akibatnya banyak orang bermasalah. Kalau how to play, orang mengedepankan cara bermain atau cara bekerja yang cantik, cara bekerja yang terbaik. Soal hasil itu bagian dari proses yang benar. Kalau proses atau cara bermainnya jelek, hasilnya juga jelek. Kalau cara bermainnya benar, hasilnya juga baik. Simpelnya seperti ini. Dalam pertandingan bola, kalau hanya mengejar kemenangan dan mengabaikan teknik bermain bola,
pertandingan menjadi tidak menarik. Sebuah kesebelasan bisa melakukan cara-cara curang seperti menjegal lawan, menendang pemain, memegang lawan dengan bagian lain dari tangan, mendorong lawan dengan tangan atau bagian dari lengan, menerjang lawan secara kasar, dan lain sebagainya. Kalaupun memang pasti tidak menarik, kalaupun menang pasti tidak menarik dan bisa mendapatkan sanksi dari organisasi sepak bola. Tapi bagi yang bermain fair play dan bermain cantik, maka pasti menarik simpati penonton. Mirip kehidupan di dunia ini, kalau yang kita kembangkan cara bermain yang baik, maka secara jangka panjang akan menguntungkan dan berpeluang meraih kemenangan hidup. Kita tidak tahu apakah cara-cara dalam kehidupan ini selalu mengedepankan permainan yang baik atau tidak, mengedepankan how to win atau how to play. Kesalahan bisa disengaja atau tidak disengaja, karena itu perlu pertaubatan setiap saat. Apabila kalau saat ini Anda berhutang riba, maka tidak ada salahnya. Apalagi kalau saat ini Anda berhutang riba, maka tidak ada alasan untuk tidak bertaubat. Memakan riba jelas sekali dosa besar. Riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam Su'abul Imam Syekh Al-Bani mengatakan bahwa hadis ini syahih dilihat dari jalur lainnya. Taubat adalah menyesali segala perbuatan salah atau dosa yang pernah dilakukan kepada Allah, kemudian memohon ampunannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan salah atau dosa itu. Kemudian memperbanyak mengucap astagfirullah. Gampang kan bertaubat? Agar taubat berpengaruh atau bahasa gaul yang ngefek pada kehidupan, maka harus dilakukan dengan cara yang pertama, tulus ikhlas, hanya menggarap ridha Allah, bukan dengan motif-motif lainnya. Langsung menghentikan perbuatan dosa atau salah itu segera. Niat tulus dan kuat untuk tidak mengulangi kembali, merasa sangat menyesal dan merasa sangat berdosa, menangislah di hadapan Allah. Jangan merasa putus asa karena gedenya dosa. Allah Maha Pengampun. Jangan bangga dengan dosa Anda, dan jangan bercerita kepada orang lain, mengadulah kepada Allah saja. Tanda dosa yang tidak diampuni Allah adalah dosa yang disebar-sebarkan. Memohon ampunan baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Jika perbuatan dosa dilakukan karena menyinggung atau menyakiti orang lain, harus meminta maaf kepada orang tersebut. Kalau mengambil barangnya, kembalikan. Kalau memfitnah, kembalikan nama baiknya, dan sebagainya. Pokoknya ikuti perbuatan taubat dengan perbuatan baik. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah?
Mereka pun tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran 3 halaman 133 sampai 136. Supaya mau bertaubat, sedari dulu Anda punya dosa, punya kesalahan, atau pernah melakukan kesalahan. Jika hingga saat ini belum bisa meninggalkan perbuatan maksiat itu, berdoalah kepada Allah agar dapat dilepaskan dari maksiat dan dosa itu. Contoh, ya Allah, saya tahu pekerjaan haram makan riba, maka bantu saya untuk keluar dari pekerjaan ini. Beri ganti pekerjaan yang baik dan halal. Astaghfirullah, ampuni ya Allah. Ya Allah, sampai saat ini saya bekerja bersama perempuan bukan muhrim dan saya menikmatinya. Astaghfirullah, ampuni ya Allah. Bantu saya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari ini ya Allah. Ya Allah, saat ini saya masih berkubang kehinaan. Saya belum bisa meninggalkan zina, maka bantu saya untuk berhenti dari zina. Astaghfirullah, ampuni ya Allah. Sehabis baca buku ini, silahkan buat daftar perbuatan dosa dan minta maaf kepada Allah. Kalau perlu tiap hari periksa daftar perbuatan dosa itu dan mintakan maaf kepada Allah. Bagaimana taubat bisa mengubah kehidupan menjadi lebih baik? Allah berfirman dan Nabi bersabda, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, serta mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh 10-12. Barang siapa senantiasa memohon ampun, Allah akan membuatkan untuknya, untuk setiap duka cita, sebuah kebahagiaan, dan untuk setiap situasi yang sulit, sebuah jalan keluar. Dan Dia akan menambahkan dengan makanan dari tempat yang tiada ia sangka-sangka datangnya. Tidak mudah saya menjelaskan bagaimana taubat bisa menjadi sarana hidup berkelimpahan. Tetapi apa yang disampaikan Allah dalam Quran adalah janji yang pasti. Bagaimana mungkin Allah yang maha menetapi janji akan mengabaikan Anda? Meski demikian, saya mencoba memberikan uraian berikut. Hakiki taubat adalah menyadari kesalahan. Dengan menyadari kesalahan dan kembali pada kebenaran Allah, orang tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan menggantinya dengan perbuatan yang baik. Bila langkah ini juga diimplementasikan pada seluruh aspek kehidupan, seperti bekerja di kantor, hasilnya adalah profesionalisme. Bila berbisnis, hasilnya adalah kesuksesan. Kita bisa menyaksikan orang-orang yang memiliki masa lalu kurang baik, dan dengan pertobatannya mereka menjadi hidup lebih baik dan berkecukupan. Namun seperti almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari UJ barangkali dapat dijadikan rujukan. Masih banyak lagi orang-orang yang bertaubat dan hidupnya lebih baik yang tidak kita ketahui karena tidak terekam media massa. Taubat bisa dengan cara hijrah dari perilaku buruk menuju perilaku baik. Hijrah itu pahalanya besar sekali di hadapan Allah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak.
Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai di tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa 100. Nah, kembali kepada masalah hutang Anda. Sebelum mencari kesalahan yang menyebabkan hutang bermasalah, kesalahan yang sudah jelas Anda lakukan adalah hutang riba. Riba itu kesalahan besar, dosa besar. Bila Anda tidak sepaham dengan saya bahwa riba sebagai dosa besar, cari informasi dan buku-buku tentang hukum riba. Saya tidak bahas detail hukum riba di sini. Selain itu, dosa besar yang paling utama yang sering kali tidak kita rasakan adalah dosa syirik. Syirik ini sangat halus mainannya dalam hati manusia. Syirik menyekutukan Allah, bukan hanya yang terang-terangan menyembah berhala. Syirik bukan hanya nyembah setan. Syirik bukan hanya percaya Nyi Roro Kidul penguasa Laut Selatan. Syirik juga bukan hanya percaya keris atau batu akik punya kekuatan magic. Saat kita mengutamakan pekerjaan daripada panggilan azan, saat kita lebih mengindahkan panggilan atasan daripada panggilan sholat, itu pun bisa menjadi syirik karena kita lebih takut kepada selain Allah. Saat kita percaya bahwa pekerjaan dan bisnis adalah sumber penghasilan, pun bisa menjadi syirik. Selesai membaca buku ini, langsung minta ampun kepada Allah. Minta ampun atas dosa syirik dengan bertaubat bersungguh-sungguh. Utamakan Allah dalam setiap segi kehidupan. Jadikan Allah sebagai gantungan hidup, bukan pekerjaan, bisnis, atasan, keluarga, dan berhala-berhala lainnya. Mulai saat ini pula niatlah hijrah untuk tidak berhutang riba lagi, kapok makan riba, dan berjanji tidak akan mengulanginya. Saat Anda menetapkan niat hijrah, insya Allah Anda sudah membuka pintu ridhonya. Ridho Allah sangat-sangat penting untuk menyelesaikan hutang-hutang Anda. Tanpa ridho Allah, Anda akan berat menyelesaikan hutang. Sebaliknya, dengan ridho Allah, pintu-pintu rezeki akan terbuka untuk melunasi hutang. Buktikan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Ali Imran 130. Perhatikan bahwa siapapun yang meninggalkan riba akan mendapatkan keberuntungan. Ini jaminan dari Allah yang pasti ditepati. Keberuntungan bentuknya apa? Macam-macam. Bisa beruntung terhindar dari api neraka, anaknya soleh dan solihah, keluarganya syakitah mawadah warohmah, karirnya lancar, bisnisnya lancar, rezekinya lancar, hidup tenang dan lainnya. Pokoknya beruntung dunia dan akhirat. Tetap jaga niat. Jangan hijrah hanya karena ingin melunasi hutang atau mendapatkan rezeki melimpah. Karena hanya itu yang akan Anda dapatkan. Hanya dapat dunia saja. Hijrahlah karena mengharap ridhonya. Anda akan mendapatkan dunia akhirat. Kita harus paham bahwa mengejar rezeki adalah kesalahan. Seharusnya yang kita lakukan adalah menata diri, hijrah dari yang buruk, karena mengharap ridhonya. Buat rezeki mengejar kita dengan menata diri agar pantas menerima rezeki melimpah. Allah yang kita miliki lebih berharga daripada apapun yang kita miliki. Memiliki Allah akan mendatangkan apapun yang kita inginkan atas izinnya. Kehilangan Allah di hati kita akan kehilangan apapun.
Bila kita kehilangan apapun, masih ada Allah yang akan membantu kita. Ini pengalaman saya ceritakan dengan tujuan menginspirasi. Mudah-mudahan bukan riak. Begini, saat saya benar-benar memantapkan niat hijrah, keluar bekerja di bank, saya benar-benar mendapatkan kemudahan rezeki. Begitu saya keluar Januari 2010 lalu, kemudian pertama adalah saya bisa menjual rumah hanya dalam seminggu. Ya, seminggu rumah terjual dengan harga di atas pasaran. Rumah saya jual untuk membeli rumah lebih luas dan asri. Ceritanya, saya ingin membeli rumah di sebelah komplek yang asri di Pejaten, Jakarta Selatan. Saya sepakat dengan harga yang ditawarkan pembeli dan sepakat cara pembayarannya setelah rumah terjual. Saya minta waktu maksimal 3 bulan. Saya harus menjual rumah karena tidak punya uang untuk membeli rumah baru. Selain harganya hampir 1,7 kali rumah saya, uang pesangon pensiun hampir habis untuk menutup hutang-hutang, sementara bisnis belum optimal. Saya baru sadar sekarang bahwa keinginan saya membeli rumah saat itu adalah keinginan gila, keinginan yang penuh resiko. Kenapa? Karena kalau saya gagal bayar, uang muka atau DP itu hilang. Kalau jadi membeli, modal tersedot untuk bayar rumah, sementara saya sedang membutuhkan modal untuk mengembangkan bisnis. Tapi barangkali ini rencana Allah, inilah hadiah Allah. Meski kondisi finansial dan bisnis kurang baik, Allah ingin memberi rumah lebih bagus. Saya dimudahkan memiliki rumah 2 kali lebih luas dan lebih bagus. Tak hanya itu, penjual rumah memaksa saya membeli tanahnya lebih luas lagi, sisa tanah di belakang rumah. Saya katakan, saya tidak punya uang, tapi penjual rumah tetap memaksa dan memberi tempo pembayaran hingga 8 bulan. Subhanallah, Masya Allah. Meski saya belum tahu uang dari mana untuk membayarnya, tapi saya terima penawarannya. Sungguh rencana Allah itu indah sekali. 2 bulan sebelum jatuh tempo pembayaran, saya mendapatkan rizki. Anehnya, pemilik rumah minta pelunasan meski belum jatuh tempo pembayarannya. Lah kok bisa pas saat saya punya uang, penjual rumah minta pelunasan. Karena saya ada uang, maka saya bayar lunas. Alhamdulillah. Ini kemudahan pertama yang saya rasakan setelah hijrah meninggalkan riba. Kenapa saya merasa ini kemudahan? Karena selama saya bekerja lebih dari 14 tahun di bank, rumah masih kredit 15 tahun. Namun setelah hijrah, semua kredit lunas dan saya bisa membeli tanpa hutang tunai rumah 2 kali yang lebih luas. Ini sesuatu yang sangat sulit saya dapatkan ketika saya bekerja di bank. Kemudahan kedua saya ceritakan di halaman berikutnya. Jadi stay tune ya. Langkah kedua di rekaman yang kedua.